Yuk mari kita bikin ramen ala kosan sambil cerita horor. Oke, jadi hari ini kita bakal cerita tentang hantu yang berasal dari Sumatera Selatan, namanya Mak Sumai. Yup, seperti namanya emang semengerikan itu dia coy. Mungkin buat orang Hulu, Sungai Musi, dan Batu Raja itu udah gak asing lagi nih sama hantu ini. Karena hantu ini emang sudah terkenal berbahaya guys. Udah panas belum nih? Udah melebep-lebep. Seperti namanya Mak Sumai, setan ini tuh emang punya sifat keibuan guys. Orang sana juga percaya kalau setan ini tuh merupakan setan jadi-jadian juga guys. Alias dia bisa berubah. Kepalanya iya sih manusia ya, kelihatan kayak nenek-nenek, tapi kakinya itu harimau. Tapi mukanya dia itu juga bisa berubah menjadi orang muda guys. Iya, emang random banget. Nah, korban dari Mak Sumai ini tuh bisa anak kecil ataupun orang dewasa. Yang penting orang-orang ini tuh sendirian guys posisinya. Wow, emang banyak banget kan ya setan yang demen banget sama anak kecil guys. Cuman ada alasannya juga nih kenapa Mak Sumai itu demen banget sama anak kecil. Lu tonton aja videonya sampai akhir ya. Nah, lokasi keberadaannya Mak Sumai itu tuh di mana aja asalkan ada pohon di situ. Biasanya orang Sumatera Selatan itu ketemu sama Mak Sumai itu ada di kebun duku, kebun durian, hutan bambu, terus juga ada kebun karet. Kenapa di pohon? Karena emang Mak Sumai sukanya nangkring di situ guys. Nah, nanti itu masuk tuh gimana caranya dia menculik anak kecil dan juga orang dewasa guys. Nah, biasanya kan kalau setan tuh kan munculnya itu di malam hari aja ya. Tapi kalau Mak Sumai ini 24 jam, mau siang bolong, mau pagi-pagi, mau malam itu dia bisa aja muncul guys. Apa tidak serem banget ya? Betul, kalau makan ramen kagak pakai toge itu kayak kurang gitu guys. Serius deh. Ini kita tambahin toge dan juga bawang. Nah, Mak Sumai itu tuh 24 jam bakal ada di atas pohon nangkring nungguin mangsanya lewat. Nah, biasanya korban-korbannya ini tuh anak kecil yang emang lagi main di di hutan atau juga orang-orang yang lagi berkebun ataupun berladang. Nah, cara nyuliknya Mak Sumai itu nggak yang kayak geragas banget gitu loh guys. Jadi ketika dia udah ngelihat mangsanya, dia bakal perhatiin dulu nih. Ketika mangsanya sudah sendiri, wow, dia bakal menjelma menjadi kayak sanak saudaranya, keluarganya ataupun saudara dari si mangsanya ini. Terus dia bakal diajak untuk pergi bersama Mak Sumai yang lagi nyamar itu. Dan yep, bisa lu tebak diajak perginya kemana? Ke dalam hutan yang dia nantinya nggak bisa pulang. Nah, ketika sudah sampai di rumahnya Mak Sumai yang ada di dalam hutan itu ya, si targetnya ini, si korbannya ini tuh bakal disuguhin makanan yang bener-bener wah mewah banget guys. Tapi ternyata yep, bisa lu tebak, itu makanan bukan makanan enak coy, tapi itu adalah hewan-hewan gitu loh, belatung, kecoa, ya gitu, daun-daunan doang. Bayang gak lu makan gituan coy. Nah, biasanya korban yang udah ngelahap makanan dari Mak Sumai itu ya, dia itu bakal susah untuk balik lagi. Tapi kalaupun ditemuin, dia bakal linglung guys, karena udah makan makanannya si Mak Sumai. Kurang asam, mari kita tambahin lemon. Wow, oh muncrat. Wah, main lagi. Makan ramen tuh enaknya yang asem. Tambahin lagi. Nah, alasan kenapa Mak Sumai itu demen banget nyulik bocil ya, itu dipercaya karena Mak Sumai ini itu sebenarnya khawatir sama bocil-bocil yang sendirian pergi ada di hutan gitu, takut diserang hewan buas atau diculik sesama manusia yang jahat gitu. Tapi lu bayangin kalau lu diculik sama Mak Sumai, apakah juga lu kagak mau? Sama-sama ruginya Mak Sumai. Tetep aja gue juga gak mau diculik sama Mak Sumai gitu. Agak lain itu emang si Mak Sumai. Bismillahirrahmanirrahim. Asam gurih mantap banget, kurang bon cabe. Nah, terus lu tanya gimana caranya kita terhindar dari Mak Sumai. Sebenarnya mungkin lu udah bisa nebak ya gimana caranya. Coba lu tulis dulu di komen sambil ngeliatin gua makan bentar nih. Panas. Udah ditebak belum? Bawang. Oke, sebenarnya simpel aja guys. Biar selamat dari Mak Sumai itu ya, kita jangan sampai jalan sendirian di kebun yang ada di Sumatera Selatan. Tapi kalaupun emang kita harus banget nih, nggak bisa lagi ada yang nemenin kita dan emang cuma bisa sendiri, lu wajib banget bawa obor di tangan guys. Karena si Mak Sumai itu bakal takut sama api.
dan dia bakal nggak berani deketin lu yang lagi bawa obor. Nah terus kalau misalnya nih ada keluarga kalian yang ketangkep sama Mak Sumai nih nggak bisa balik, apa sih yang lo harus lakuin? Nah ini yang lumayan tricky ya. Nah orang Sumatera itu percaya untuk ngebalikin orang yang sudah diculik sama Mak Sumai itu ya, itu dengan cara mengorbankan si kambing. Jadi satu kambing ini bakal jadi kayak alat tukarnya sama orang yang diambil sama Mak Sumai gitu. Simpelnya tumbal. Jadi si kambing ini bakal digorok hidup-hidup gitu guys sebagai santapannya Mak Sumai gitu. Barulah tuh orang yang diculik sama Mak Sumai itu bisa dilepasin. Ya begitu ya cerita Mak Sumai. Kalau kalian ada tahu informasi tentang Mak Sumai lainnya bisa komen. Terus selanjutnya kita bahas apa? Komen juga. Gue habisin minyak dulu ya.